kehadiran Abang sendiri di SMK ini dalam rangka apa? Saya dalam rangka pemaparan, Pak. Pemaparan, pembekalan untuk siswa-siswi SMK Mekanik, yang nantinya mereka mau disalurkan untuk PKL atau nanti ke jenjang karir selanjutnya. Jadi memang sudah ada kerjasama ya antara Yamaha. Sudah ada kerjasama MOU dengan kita. Biasanya setiap apa sih kalau penerimaan PKL? Mereka sebelum dikenaikan kelas 3 ya. Jadi dia itu pembekalan untuk sebelum mengarah ke dunia industri. Jadi mereka tahu nih, oh di dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi ketika mereka lulus sudah ada pembekalan, Pak. Jadi mereka tahu, oh ternyata di dunia industri itu tidak hanya seperti di sekolah gitu. Jadi banyak ilmu yang akan didapat mereka di luar sekolah. Seperti apa sih rinciannya, teknisnya, mungkin terkait attitude atau terkait masalah teknis di bengkel gitu yang perlu di Yang pertama sih sebenarnya siswa itu harus benar-benar punya jiwa yang bertanggung jawab dan bermental baja lah ya. Karena di dunia industri itu berbeda dengan di dunia sekolah. Kalau di dunia industri mereka harus benar-benar siap menghadapi berbagai macam tantangan. Dan di dunia industri itu tidak hanya mereka bergerak dalam praktek. Jadi mereka dapat ilmu berbagai macam, Pak, di dunia industri. Jadi ada yang namanya tantangan, di antaranya tantangan untuk prestasi. Kalau di sekolah kan hanya kenaikan kelas, dapat ranking. Kalau di dunia industri ada yang namanya promosi jabatan. Nah itu akan mereka dapat jika mereka berprestasi di dunia industri. Berapa lama sih kalau PKL itu biasanya untuk siswa itu? PKL itu biasanya di 2 bulan berjalan. Itu semua yang dilakukan sifatnya apa? Praktek atau teori-teori? Nah, kombinasi, Pak. Pertama kita akan bekali mereka di teori. Selanjutnya lebih banyak ke praktek. Jadi mereka akan lebih mengenal dunia industri realnya seperti apa. Jadi kalau di sekolah kan hanya kisi-kisi, nanti praktek seperti ini. Tapi kalau di dunia industri sudah langsung dengan objeknya. Itu, Pak. Harapannya apa sih dengan adanya pembekalan ini yang dilakukan oleh pihak Yamaha? Harapannya siswa ini termotivasi, dia bisa mempunyai satu konsep ketika lulus itu mau kemana. Terus apa sih yang akan dia harapkan itu bisa diwujudkan setelah lulus di sekolah. Saya Aslih ST, Kepala Sekolah SMK Mekanik Cibinong. Hari ini kegiatan pembekalan praktek kerja industri di khususnya kelas 11 ya. Kelas 11 kita setiap tahun sudah menjadi agenda rutin sebelum anak berangkat kerja praktek industri harus ada pembekalan praktek industri terlebih dahulu. Materi yang disampaikan itu apa aja, Pak? Materi yang disampaikan cukup banyak ya, kita alhamdulillah dari yang kita undang itu yang pertama tadi sebagai pembuka dari Dinas Pendidikan langsung Pemasuk Bina kita dari KJD Provinsi Jawa Barat sudah hadir, Bapak Heri Mulyadi Sasmita MPD, juga dari Forum Komunitas Industri juga sudah hadir juga, direkturnya langsung Bapak Yahra Duen Sumarno. Terus selanjutnya juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desperinda Kabupaten Bogor. Selanjutnya juga ada dari PT Daihatsu. Ya, Daihatsu kita undang juga sama. Terus selanjutnya ada dari PT Artaka Multi Agung dan PT terakhir Yamaha Indonesia atau diwakili oleh PT dari JG Motor Cibinong. Dan alhamdulillah siswa juga diikuti secara keseluruhan. Itu berjumlah 370 siswa dari 6 program studi ya, dari 6 jurusan. Yang pertama dari TKR, TKJ, multimedia, teknik permesinan, PBSN, dan akuntansi. Nah, dengan ada kegiatan ini harapan kami anak-anak sudah memiliki satu
sikap yang baik, yang pertama. Yang kedua, nilai disiplin dan tanggung jawab, itu yang pertama. Sehingga mereka nanti dimanapun mereka berada, kunci alma mater sekolah kita tetap terjaga. Ya, kenapa? Jadi membawa nama baik sekolah juga. Betul. Ya, karena ini brand kita, SMK Cibinong, kita sekolah teknologi yang dikenal, tapi kita inginnya anak itu memiliki etika dan adab yang baik. Itu yang perlu kita tekankan. Makanya tadi betul pesan yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Bina Yayasan kita, dan itu langsung tadi memberikan motivasi Bapak Haji Gun Sumarno SPDM, memberikan motivasi kepada kita semua. Bahwa pendidikan itu memang di dalamnya butuh proses, tidak ada yang enak. Ya, semuanya perlu diproses, ditempuh dengan kerja keras. Tidak ada yang enak dalam pendidikan ini, makanya anak-anak yang di depan adalah adab, etika dan moral, itu yang kita